Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati, media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu semua ya? Oke, sebelum menonton video ini jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng di bawah ini. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran kelima. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembelajaran kelima ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, pada pembelajaran kelima ini kita akan membahas materi yang pertama kondisi geografis Asia Tenggara, dan yang kedua alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu kondisi geografis negara Asia Tenggara. Berbicara tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, teman-teman, kita sudah tahu dan tidak asing lagi ya, salah satunya yaitu negara kita, negara Indonesia. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, teman-teman, ternyata memiliki kesamaan unsur geografis. Mengapa? Kesamaan unsur geografis ini disebabkan karena letaknya yang saling berdekatan. Nah, berikut beberapa unsur geografis negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama ada keadaan iklim, yang kedua ada kondisi tanah, yang ketiga ada flora dan fauna, dan yang keempat ada wilayah laut. Oke teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama yaitu keadaan iklim. Berbicara tentang keadaan iklim, ternyata teman-teman, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis, teman-teman. Nah, namun ada kawasan diantaranya yaitu di kawasan Myanmar bagian utara yang memiliki iklim subtropis. Nah, teman-teman, selain itu dilihat dari letak geografisnya, ternyata kawasan yang Asia Tenggara ini terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, secara geografis juga kawasan Asia Tenggara ini terletak di antara dua benua, teman-teman, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, karena kawasan ini sangat strategis, teman-teman, sehingga menjadi kawasan jalur laut atau jalur lalu lintas perdagangan internasional. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kondisi tanah. Ngomong-ngomong tentang kondisi tanah, ternyata teman-teman, jenis tanah di kawasan Asia Tenggara itu beraneka ragam sesuai dengan pembentuknya ya. Nah, beberapa jenis tanah diantaranya yaitu ada tanah vulkanis dan ada juga tanah aluvial atau tanah endapan. Apa itu tanah vulkanis, teman-teman ya? Nah, ternyata teman-teman, tanah vulkanis yaitu tanah yang terbentuk dari letusan vulkan atau terbentuk dari letusan gunung berapi. Nah, jadi teman-teman, tanah jenis ini merupakan tanah yang sangat subur. Nah, karena kesuburannya jadi sangat baik untuk daerah pertanian. Nah, beberapa tempat diantaranya yang memiliki tanah jenis vulkanis ini, salah satunya di Indonesia, di Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Oke, yang kedua tanah aluvial atau tanah endapan. Apa sih tanah aluvial atau tanah endapan itu? Nah, ternyata teman-teman ya, tanah aluvial atau tanah endapan itu merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai. Selain itu, tanah jenis ini merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga cukup baik untuk kegiatan pertanian juga. Beberapa tempat yang memiliki jenis tanah ini diantaranya adalah di lembah dan delta Sungai Nan, terus ada di daerah Sungai Mekong, dan juga di daerah Sungai Bengawan Solo.
Oke teman-teman, selanjutnya berbicara tentang flora dan fauna. Nah, kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, karena memiliki curah hujan yang tinggi ini, sehingga menimbulkan atau di kawasan Asia Tenggara ini terdapat banyak hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Salah satunya ini adalah hasilnya yaitu hasil hutan berupa kayu dan rotan. Nah, hasil hutan ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat beraneka ragam barang dan bahan bangunan. Tuh, teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir yaitu wilayah laut. Nah, sebagian besar negara Asia Tenggara mempunyai wilayah laut, kecuali satu negara yaitu Laos, karena posisinya di tengah-tengah itu ya. Nah, laut memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Ada beberapa manfaat laut, di antaranya yang pertama yaitu untuk objek wisata, yang kedua sebagai jalur transportasi air, yang ketiga sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya, karena banyak sekali ya teman-teman hasil laut itu ya. Oke, dan yang terakhir adalah sumber bahan tambang seperti minyak bumi dan gas bumi. Oke teman-teman, itu diantaranya pokok bahasan tentang kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk pokok bahasan kedua, yaitu alat dan bahan pembuatan seni patung. Karena negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini tadi salah satunya kaya akan sumber daya alam atau sumber daya hutan, tadi ada kayu. Biasanya teman-teman patung itu dibuat dari kayu. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang alat dan bahan patung. Di sini, dalam proses pembuatan patung dibutuhkan beberapa jenis bahan untuk menghasilkan patung yang mempunyai nilai tinggi dan keindahan. Ternyata tergantung bahannya, untuk nilainya tinggi, kalau bahannya bagus, nilai patung itu akan tinggi dan juga didukung dengan estetikanya atau unsur keindahannya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas bahannya dulu ya. Oke, bahan yang digunakan untuk membuat patung dapat berasal dari bahan lunak dan bahan keras. Apa sih bahan lunak yang bisa dibuat patung ini ya? Nah, bahan lunak itu adalah bahan yang dan mudah dibentuk. Contohnya di sini ada plastisin, ada tanah liat, ada lilin, dan ada juga sabun. Itu yang bahan lunak. Sedangkan yang bahan keras adalah bahan yang keras dan sulit dibentuk. Contohnya di sini ada aluminium, kayu, dan batu. Oke, nanti tergantung kita mau pilih bahan sesuai dengan kegunaannya. Oke, selanjutnya yaitu tentang alat-alat yang digunakan untuk membuat patung, teman-teman. Yang pertama di sini ada pahat dan palu. Nah, alat pahat dan palu ini biasanya digunakan untuk membuat patung yang berasal dari bahan keras seperti batu dan kayu, teman-teman. Yang kedua ada butsir. Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Nah, jadi di sini butsir ini biasanya digunakan untuk membuat patung yang berasal dari bahan lunak. Yang ketiga ada alat las. Alat las ini digunakan untuk menghubungkan antara logam. Berarti kalau yang dari logam gitu, alat las ini ya tentunya. Oke, yang keempat ada meja putar. Nah, di sini ada meja yang berbentuk bundar dan bisa digerakkan ke segala arah. Fungsinya biasanya teman-teman untuk membentuk patung yang berbentuk silinder, terus tabung, lingkaran, jadi lebih mudah membuatnya gitu. Oke, berikutnya yang kelima ada tang. Tang ini untuk apa sih? Mengapa buat patung ada tang juga gitu bang. Nah, jadi tang ini digunakan untuk membuat patung yang memerlukan rangkaian kawat, tentunya untuk menggunakan kawat-kawat itu, teman-teman. Oke, yang keenam di sini ada amplas. Untuk apa gitu? Amplas digunakan untuk menghaluskan patung yang terbuat dari kayu biar hasilnya lebih bagus. Oke teman-teman, itu tadi pokok bahasan kita dua, yaitu tentang negara-negara di kawasan Asia, kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan alat bahan pembuatan patung. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, tugas untuk kalian yaitu membuat diagram Venn, dapat dilihat di layar di bawah ini ya, model seperti ini, nanti dikasih garis. Isi diagram tersebut dengan teman-teman
itu memilih dua negara di kawasan Asia Tenggara. Dua negara saja nanti ditulis di atasnya, itu negara mana? Contohnya Indonesia, Malaysia. Kemudian diidentifikasi kesamaannya apa sih, nah gitu. Jadi kesamaan dari dua negara mungkin ya, kalau sama nanti dituliskan di antara dua negara itu di tengah. Kalau bedanya nanti ditulis di negara yang berbeda. Oke teman-teman, itu tugas kalian. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar. Dari saya cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.